Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 246500016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan remedial UAS Big Data and Cloud Computing. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas konsep dasar Apache Spark dan Cloud Computing. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu soal yang pertama ini kita akan membahas partisi dataset berukuran besar pada Apache Spark. Dalam Spark, dataset yang besar dibagi menjadi beberapa partisi sebelum diproses. Tujuannya agar setiap partisi dapat diproses secara paralel oleh banyak task atau eksekutor. Bukan proses secara berurutan pada mesin saja, tetapi dengan pemrosesan paralel, throughput meningkat dan waktu eksekusi job menjadi lebih cepat. Namun jika partisi tidak seimbang, maka akan terjadi yang namanya data skew, di mana salah satu partisi akan menerima data jauh lebih banyak dibandingkan partisi lainnya. Akibatnya, task pada partisi tersebut menjadi struggle, sehingga seluruh proses harus menunggu task itu selesai sementara node lain sudah di idle. Selanjutnya soal nomor 2 itu kita akan membahas perbedaan beban pemrosesan pada proses filter map dan group B. Filter dan map termaksud narrow transformation karena diproses secara lokal pada setiap partisi tanpa membutuhkan data dari partisi lain. Oleh karena itu, kedua relatif lebih ringan dan lebih cepat. Sedangkan group B termaksud wide transformation karena Spark harus mengelompokkan data berdasarkan key yang sama. Pada proses ini terjadi shuffle yang berpindah data antar partisi melalui jaringan. Maka karena adanya shuffle itu, group B memiliki beban pemrosesan paling besar dan paling berpotensi memperlambat proses pengolahan data. Kemudian soal nomor 3 itu penggunaan cache dan persit ketika dataset digunakan berulang kali. Spark menggunakan konsep lazy evaluation sehingga proses transformation tidak langsung dijalankan sampai ada aksi yang membutuhkan. Hasilnya, jika dataset digunakan berkali-kali tanpa cache, maka seluruh lineage atau rangkaian transformasi akan dihitung ulang setiap kali dataset dipanggil. Dengan menggunakan cache atau persit, hasil intermediate disimpan memori atau disk sehingga dapat digunakan kembali tanpa perhitungan ulang. Nah, dampaknya waktu eksekusi menjadi lebih cepat dan pengguna 1 atau O serta komputasi menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya soal nomor 4 itu membahas kondisi ketika 9 task selesai cepat tetapi 1 task berjalan lebih jauh atau lebih lama. Nah, penyebabnya itu yang paling umum adalah data skew, yaitu satu partisi memiliki data jauh lebih banyak dibandingkan partisi lainnya. Kondisi juga bisa terjadi karena shuffle yang besar pada operasi join atau group B, terutama jika terdapat hotkey yang muncul sangat banyak. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan resource pada node data locality yang kurang baik atau disk I atau O yang lambat juga dapat menyebabkan satu task menjadi bottleneck. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini manfaat cloud computing untuk kebutuhan komputasi yang berubah-ubah. Nah, keunggulan utama cloud adalah elastisitas, yaitu kemampuan menambah atau mengurangi resource secara otomatis melalui auto scaling sesuai beban kerja. Ketika jumlah pengguna meningkat, resource dapat ditambah sehingga sistem tetap stabil. Ketika beban menurun, resource dapat dikurangi sehingga biaya lebih hemat. Kemudian dibandingkan menyediakan resource tetap sejak awal, model pay as you go lebih efisien dan juga membantu menghindari downtime akibat kekurangan kepastian saat terjadi lonjakan pengguna. Lanjut ke soal nomor 6, di mana pada soal ini kita akan membahas analisis perbedaan tingkat kontrol dan tanggung jawab tiga tim dengan kebutuhan kontrol infrastruktur yang berbeda, di mana terdapat
tiga model layanan cloud yaitu LaaS, PaaS, dan SaaS. Untuk tim yang ingin mengolah server dan sistem operasi sendiri, layanan yang paling sesuai adalah LaaS karena memberikan kontrol penuh terhadap infrastruktur. Untuk tim yang fokus mengembangkan aplikasi tanpa mengelola sistem operasi, layanan tepat adalah PaaS karena platform sudah disediakan oleh provider. Sedangkan untuk pengguna yang hanya ingin memakai aplikasi siap pakai, layanan yang paling sesuai adalah SaaS. Semakin menuju SaaS, kontrol pengguna terhadap infrastruktur semakin kecil, sedangkan tanggung jawab provider semakin besar. Nah, soal terakhir tingkat mudah yaitu kita akan membahas pentingnya pengelompokan resource cloud. Struktur resource yang jelas memudahkan pemantauan pengguna resource, pengolahan biaya, serta pengaturan hak akses pada setiap unit kerja. Jika resource tidak dikelompokkan dengan baik, dapat muncul resource yang tidak terpakai atau orphan resource, sehingga sulit dilacak dan sulit diaudit. Selain itu, resiko keamanan juga meningkat karena hak akses tidak dapat diatur secara granular. Karena itu, pengolahan resource cloud yang terstruktur sangat penting agar sistem lebih aman, lebih mudah dikelola, dan lebih efisien. Nah, pada soal tingkat sedang ini kita akan membahas analisis dan perbandingan konsep. Soal yang pertama yaitu atau nomor 8, penggunaan cache, parasit, dan pembagian partisi pada pengolahan data log harian. Karena data log digunakan berulang kali untuk beberapa tahap analisis, maka penggunaan beberapa tahap analisis penggunaan cache atau parasit sangat membantu hasil proses sebelumnya. Dapat disimpan sehingga Spark tidak perlu menghitung ulang data setiap kali digunakan. Selain itu, pembagian partisi yang seimbang juga penting agar setiap eksekutor menerima beban kerja yang hampir sama. Jika partisi tidak seimbang, akan muncul struggle, yaitu task yang berjalan jauh lebih lama dibanding task lainnya. Jadi, cache dan persis membantu mengurangi perhitungan ulang, sedangkan partisi yang baik membantu menjaga distribusi beban kerja tetap merata. Kombinasi kedua membuat proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Lanjut ke nomor 9, di sini kita akan membahas perbandingan AWS, Google Cloud, dan Azure. Perbandingan AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure, di mana AWS menggunakan struktur account dan IAM, serta memiliki ekosistem layanan cloud yang paling luas. Platform ini banyak digunakan oleh perusahaan besar karena menyediakan layanan yang sangat lengkap. Google Cloud menggunakan struktur organisasi, folder, dan proyek. Keunggulan utama berada pada pengolahan data, big data, dan artificial intelligence. Sedangkan Microsoft Azure menggunakan struktur manajemen grup dan subscription. Azure sangat kuat dalam integrasi dengan produk Microsoft seperti Windows Server, Active Directory, dan Microsoft 365. Nah, menurut saya, perbandingan yang paling berpengaruh terhadap desain sistem cloud bukan hanya fitur layanannya, tetapi juga bagaimana resource dikelompokkan dan bagaimana model IAM diterapkan agar pengolahan dan keamanan sistem menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Di sini kita akan membahas dataset yang dipakai di 5 proses analisis. Nah, ketika kasus satu dataset digunakan dalam 5 proses analisis yang berbeda, tanpa optimasi, Spark akan menghitung ulang seluruh lineage setiap kali dataset digunakan karena Spark menerapkan konsep lazy evaluation. Akibatnya waktu pemrosesan menjadi lebih lama dan penggunaan resource meningkat. Solusinya agar dapat menggunakan cache atau persis agar hasil proses sebelumnya disimpan dan dapat digunakan kembali oleh proses berikutnya. Namun pengguna cache secara berlebihan juga memiliki risiko. Jika terlalu banyak data disimpan di memori dapat penuh dan sebagian data akan dipindahkan ke disk atau spill to disk yang kecepatannya lebih rendah dibanding memori. Karena itu, cache atau persis sebaiknya digunakan ketika dataset digunakan berkali-kali dan membutuhkan proses transformasi yang cukup mahal untuk
dihitung ulang-ulang. Nah, selanjutnya ada migrasi sistem akademik universitas. Nah, di soal ini kita akan membahas migrasi sistem akademik universitas ke cloud. Nah, struktur resource sebaiknya dipisahkan berdasarkan fungsi, misalnya sistem akademik, data mahasiswa, dan administrasi. Dengan pengelompokan tersebut, pengolahan sistem menjadi lebih mudah. Untuk hak akses, kita menerapkan RBAC atau Role Based Access Control. Mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Dosen dapat mengelola perkuliahan dan nilai, sedangkan administrator memiliki hak untuk mengelola seluruh sistem. Prinsipnya begini, yang digunakan adalah less privilege, yaitu setiap pengguna hanya mendapatkan hak akses yang benar-benar diperlukan. Jika semua pengguna diberikan akses penuh, maka risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data akan meningkat. Selain itu, pengetahuan resource dan akses yang buruk dapat menyebabkan kebocoran data, kesulitan audit, dan biaya cloud yang tidak terkontrol. Soal selanjutnya ada pemilihan platform dalam cloud. Bagian ini kita membahas pemilihan platform cloud. Sebelum memilih platform, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan, skalabilitas, kapasitas menyimpan, biaya integrasi sistem, keamanan, dan kemampuan tim teknis. Perusahaan juga tidak boleh memilih platform yang hanya karena populer, karena platform yang paling terkenal belum tentu paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemampuan tim teknis sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi cloud. Jika tim sudah berpengalaman pada platform tertentu, proses migrasi dan pengolahan akan menjadi lebih cepat dan lebih aman. Sebaliknya, jika memilih platform, resikonya adalah biaya operasional meningkat. Platforma sistem tidak optimal dan perusahaan menjadi terlalu bergantung pada konsultan atau penyedia layanan tertentu. Nah, karena itu, pemilihan platform cloud harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kemampuan tim yang dimiliki. Kemudian kita akan membahas studi kasus integrasi Spark dan Cloud pada skenario nyata. Nah, pada soal nomor 13 ini kita akan menganalisis performa data e-commerce. Di sini saya akan membahas analisis performa pengolahan data e-commerce menggunakan Apache Spark. Perusahaan memiliki data transaksi selama 5 tahun dengan jumlah miliaran baris dan ditemukan bahwa proses group B dan join berjalan sangat lambat. Menurut sumber utama bottleneck berasal dari kedua proses tersebut karena termaksud wide transformation, membutuhkan shuffle yaitu perpindahan data antar partisi melalui jaringan. Selain itu, pembagian partisi yang tidak merata menyebabkan data skew sehingga beberapa task menerima data jauh lebih banyak dan berjalan lebih lama dibanding task lainnya. Untuk meningkatkan performa, solusinya yang dapat dilakukan adalah melakukan repartition agar distribusi data lebih seimbang menggunakan broadcast join jika salah satu tabel berukuran kecil, dan memanfaatkan cache pada dataset yang digunakan berulang kali. Dengan cara ini, waktu pemrosesannya menjadi lebih cepat dan lebih stabil. Selanjutnya, perencanaan infrastruktur cloud universitas. Nah, pada soal ini, perencanaan infrastruktur cloud untuk universitas. Resource sebaiknya dipisahkan berdasarkan unit kerja, misalnya akademik, administrasi, analitik, dan penyimpanan dokumen agar pengolahan lebih mudah dan hak akses dapat diatur dengan jelas. Untuk model layanan cloud, sistem akademik lebih cocok menggunakan PaaS karena pengembang data fokus pada aplikasi. Penyimpanan dokumen dapat menggunakan SaaS atau cloud storage. Sedangkan dashboard analitik dapat memanfaatkan layanan PaaS. Jika dibandingkan dengan AWS,
Jika dibandingkan, AWS memiliki layanan penting lengkap, Google Cloud unggul pada analitik data big data, sedangkan Azure sangat baik untuk integrasi dengan layanan Microsoft. Risikonya yang perlu diperhatikan adalah kesalahan pengaturan akses, kebocoran data, vendor login, dan peningkatan biaya. Karena itu diperlukan pengaturan hak akses, enkripsi, backup, dan monitoring penggunaan resource. Soal ke-15 yaitu integrasi data transportasi online. Pada soal terakhir ini kita akan membahas integrasi Apache Spark dan cloud computing pada perusahaan transportasi online. Alur sistemnya dimulai dari data yang masuk dari aplikasi kemudian disimpan di cloud storage, diproses menggunakan Apache Spark, dan hasil analisis ditampilkan pada dashboard atau laporan operasional. Platform Spark dipengaruhi oleh partisi, shuffle, datasqueue, dan cache. Partisi yang seimbang membuat eksekutor bekerja lebih merata, sedangkan shuffle yang terlalu besar akan memperlambat pemrosesan. Datasqueue menyebabkan beberapa task menjadi lebih lambat, sementara cache membantu mempercepat proses ketika dataset digunakan berulang kali. Dari sisi cloud computing, fitur autoscaling sangat membantu karena kapasitas komputasi dapat menyesuaikan jumlah pengguna dan volume data yang terus berubah. Rekomendasi saya adalah menggunakan partisi yang merata, cache untuk data yang sering dipakai, autoscaling, serta kontrol akses dan enskripsi agar sistem memiliki performa yang baik, mudah dikembangkan, aman, dan tetap efisien dari sisi biaya. Demikian presentasi dari saya mengenai remedial jawaban UAS Big Data and Cloud Computing. Dapat disimpulkan bahwa Apache Spark membantu pengolahan big data melalui pemrosesan paralel, partisi, cache, dan optimasi shuffle. Sedangkan cloud computing memberikan fleksibel, skalabilitas, keamanan, dan efisiensi biaya. Kombinasi kedua teknologi tersebut sangat penting untuk mendukung pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.